Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, halo rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan workshop kita yang bertema MicroPython on ESP32. On ESP32 ya. Workshop ini merupakan workshop seri yang disponsori oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, yang dilaksanakan setiap malam minggu mulai tanggal 11 Juli 2020. Dan pada malam hari ini syukur alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan live streaming ya. Karena minggu lalu di sini kondisi jaringan agak sedikit lambat, agak sedikit mengalami kendala ya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan workshop ini secara streaming. Oke, kita lanjutkan bahwa pada malam hari ini tema yang akan kita bahas, kita akan diskusi mengenai tentang protokol HTTP, kemudian protokol MQTT. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit yaitu apa sih sebetulnya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai protokol tersebut, bagaimana cara mengkoneksikan ESP32 ke WiFi, dan apa itu sedikit overview mengenai Internet of Things. Oke, kita bisa mulai. Jadi saya sambil melihat di YouTube. Mungkin rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan ikuti videonya dengan klik subscribe di channel Robotik Nusantara. Ya, bagi rekan-rekan yang baru bergabung bisa lihat di pertemuan pertama sampai ke-7 hari ini, minggu ke-7 ya. Hari ini minggu ke-7 bahasan kita adalah HTTP dan MQTT. Baik, saya akan mempresentasikan sedikit sebelum kita mempraktekkan nanti bagaimana cara mengkonfigurasi ESP32 dengan Wi-Fi. Nah, untuk praktek lebih lanjut, di luar dari silabus yang kita sampaikan dalam kegiatan ini, nanti saya akan mengulas bagaimana mengoprek ya ESP32 dengan menggunakan MicroPython dengan proyek-proyek yang lain, mungkin di luar dari workshop ini. Baik, kita akan share. MicroPython on ESP32. Sedikit. Oke ya. Sambil jalan nanti. Oke, di sini bahasan kita sebelum kita masuk ke dalam protokol HTTP dan MQTT yang merupakan protokol yang sering digunakan di dalam komunikasi IoT. Ya, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai atau basic dasar dari IoT. Bahasan kita pertama intinya yaitu nanti agendanya yaitu bagaimana sih cara mengkoneksikan WiFi ESP32 ini ke WiFi dengan menggunakan bahasa MicroPython. Kemudian kita akan bahas tentang HTTP GET POST, kemudian kita bahas tentang HTTP, kemudian kita bahas tentang MQTT. Nah, sebagai pengantar, apa sih IoT itu? Jadi IoT ini a system of
interrelated computing device, mechanical and digital machine provided with unique identifier UID, ya, dikenal dengan UID, yaitu di sini sebuah konsep di mana objek tertentu itu hanya mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Jadi di sini sistem perangkat komputasi itu yang saling terkait, ya, di sini, ya, dia saling terkait, mesin mekanis dan digital yang dilengkapi dengan pengenal unik atau UID dan memiliki kemampuan untuk transfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia. Jadi secara otomatis di sana. Nah, pada tahun 2009 sendiri, untuk pertama kalinya bahwa jumlah dari benda atau thing-nya itu sendiri, itu yang terhubung ke internet itu sudah melampaui jumlah orang, itu di tahun 2009. Nah, ini bahwa perkembangan sampai saat ini, ya, itu lebih dari 25 miliar perangkat yang terhubung pada tahun 2019, dan diperkirakan nanti tahun 2025 itu ada 64 miliar perangkat IoT. Nah, kemarin sudah saya pernah sampaikan sedikit mengenai aspek utama di dalam IoT ini, ya. Yang pertama yaitu sensor dan device. Sensor dan device, kemudian network and protocol, big data dan analitik, cyber security and privacy. Jadi untuk di dalam MicroPython, di dalam workshop ini kita hanya membahas yaitu mengenai aspek ini, ya, yang masuk MicroPython on SP32 ini. Sebetulnya kita mempelajari dua aspek yang di atas ini, sensor dan device, di mana device-nya ini adalah microcontroller itu sendiri atau ESP32 ini sendiri, ya. Nah, kemudian didukung lagi kalau ingin lebih aspeknya terpenuhi lagi, ya, di sini itu ada dua aspek yang ketiga dan keempat. Jadi di dalam konsep IoT ini bukan hanya mengkoneksikan device saja ke jaringan dan itu sudah selesai, atau kita hanya meng-on-off-kan suatu device melalui internet, itu tidak seperti itu. Jadi hal itu akan mengurangi pangsa pasar, sebenarnya tidak akan menarik lagi. Ya. Karena selain itu didukung dengan poin yang big data, ya, poin yang ketiga dan keempat ini big data. Nah, problemnya nanti ketika kita punya data yang banyak, ya, kita harus menjaga privasi, terutama data pribadi yang terkoneksi internet. Apalagi di sini sudah diperkirakan tahun 2025 itu 64 miliar perangkat IoT sudah berkembang sebanyak itu. Nah, apakah cukup dengan menggunakan? Nanti ada di dalam internet sendiri ada IP, ya, namanya, untuk koneksi ke jaringan. Ada IP versi 4, ada versi 6. Yang paling banyak digunakan nanti ke depannya ini adalah perkembangan dari IP versi 6 untuk terkoneksi. Karena IP versi 4 sendiri itu tidak akan menjangkau dengan banyaknya device yang terkoneksi dengan internet. Nah, IoT device dan sensor. Di sini yang paling populer di sini, ya, embedded device yang paling populer digunakan di dalam IoT ini itu ada beberapa, yaitu yang 8 bit yang umum dipakai dengan menggunakan Arduino Nano dan Uno. Kemudian ada yang 16 bit, MSP 430, 32 bit, 64 bit, Raspberry Pi. Nah, jadi untuk mengkoneksikan, untuk pengambilan data
itu perlu adanya sebuah sensor. Ya, di sini ada beberapa sensor yang dikoneksikan dengan embedded device seperti ESP32 itu ya, microcontroller itu ya. Ini untuk pengambilan data sensor. Nah, di situ juga ada embedded peripheral yang mana ini merupakan beberapa protokol yang digunakan untuk komunikasi antar device. Ya. Ada komunikasi USART atau biasa dikenal dengan serial ya. Kemudian ada SPI, I2C. Kalau memang ini menggunakan pingin ada satu master berapa slave, itu bisa menggunakan I2C. Kemudian ada USB, Ethernet, dan lain sebagainya. Jadi IoT pengenalan, IoT device dan sensor. Jadi ada device, di mana device itu adalah yang paling populer, device embedded-nya itu adalah Arduino Uno, ada ESP32. Nah, ESP32 sendiri ini merupakan microcontroller dengan 32 bit. Nah, untuk pengambilan datanya itu tentu ada sensor-sensor. Nah, ini embedded peripheral ini merupakan peripheral yang digunakan untuk komunikasi. Ya, bagaimana sensor itu terhubung dengan si embedded device-nya. Ya, atau komunikasi antar device. Nah, IoT device and protocol. Ini bukan device ya, network dan protokol. Jadi ada beberapa aspek ketika kita harus memilih protokol untuk membangun sebuah IoT ya. Ada distance of connection, ada volume of data, speed and frequency. Jadi kita harus tahu dulu di situ jarak dan koneksi yang kita akan bangun itu seperti apa. Ya, misalkan kita hanya menggunakan jaringan lokal. Jaringan lokal yang akan kita pantau, kita monitoring misalkan ya, hanya atau kita menggunakan smart home, membuat smart home. Tentu distance and connection-nya tidak perlu kita menggunakan yang namanya WAN ya. WAN ini. Jaringan yang jarak jauh. Cukuplah kita menggunakan lokal area network, menggunakan Wi-Fi. Nah, itu nanti dengan menggunakan dengan pemilihan protokol berdasarkan aspek ini, kita akan dapat menghemat biaya di dalam membangun sebuah embedded system. Kemudian volume data yang akan kita kirim. Ini berkaitan dengan bandwidth, apakah datanya itu besar atau kecil. Kemudian kecepatan dan frekuensi. Nah, ini berkaitan dengan real time. Apakah data itu harus dikirim secara real time dan memikirkan dampak yang lainnya ya. Nah, kalau misalkan kan kalau real time itu berkaitan dengan waktu nyata kan. Kalau kita kirimkan, misalkan kita ingin mematikan suatu alat atau memonitor suatu kondisi alam. Nah, tentu ketika kita memonitor misalkan tsunami, sensor tsunami ya. Kalau kita tidak real time, tentu itu nanti akan mengakibatkan fatalan sistem. Nah, di sini ada beberapa layer yang di dalam IoT. Layer ini merupakan layer TCP/IP. Ini bukan ISO layer, OSI layer ya. Bukan OSI layer. Jadi di dalam layer TCP/IP ini ada application, di mana application ini contohnya protokol yang digunakan yaitu ada MQTT, ada QoP, ada AMQP, kemudian XMPP dan HTTP ya. Kemudian ada transport, itu ada transport TCP, ada UDP, kemudian internet ya, IP versi 6. Nah, di sini internet untuk pengembangan dari IoT ini tidak menggunakan IP versi 4 lagi, karena di dalam IoT ini dengan banyaknya device yang terkoneksi dengan internet, tentu IP versi 4 sendiri tidak akan mampu untuk menghandle thing-nya itu sendiri. Jadi perlu ada IP versi 6 yang kita manfaatkan.
Karena IP versi 4 sendiri hanya cukup sekitar 32 bit ya, besarnya kalau nggak salah. Nah, kemudian ada layer yang di bawahnya, yang paling bawah itu Network Access and Physics. Nah, di sini ada PAN, Personal Area Network, bisa Bluetooth, NFC ya. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan ya, aspek ini masuk distance and connection. Network Access and Physics ini berkaitan dengan distance and connection. Kalau saya hanya memantau rumah saya melalui lokal misalkan, tentu saya tidak perlu menggunakan LoRa atau Wide Area Network, yang artinya yang membutuhkan biaya yang murah saja sudah cukup. Itu device and protocol. Kemudian ada kita tentu di sini untuk menggunakan merealisasikan IoT, kita harus tahu dulu bahwa di dalam ESP32 ini memiliki dua peripheral ya di dalamnya untuk komunikasi ya, koneksi secara wireless itu adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi di bahasan workshop kali ini kita akan membahas tentang Wi-Fi connection. Ya. Jadi komunikasi wireless ya, tadi ya, komunikasi wireless pada ESP32 itu ada Wi-Fi dan Bluetooth atau dikenal dengan BLE. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mempraktekkan bagaimana cara mengaktifkan Wi-Fi, ya, mengaktifkan Wi-Fi di ESP32 ini dengan menggunakan MicroPython. Sebetulnya cukup mudah di situ. Saya akan share dulu ya. Jadi rangkaiannya nanti adalah seperti ini. ESP ini akan saya koneksikan ke Wi-Fi modem router. Ya, Wi-Fi modem yang saya punya ini jadi sebetulnya jadi ESP32 ini saya jadikan sebagai klien ya di dalam prakteknya. Nanti di sini kita gunakan ESP32 ini sebagai klien. Walaupun sebetulnya ESP32 ini bisa digunakan sebagai access point. Ya, sebagai access point. Tapi nanti itu di luar dari materi workshop the series ini. Saya akan mengulas sendiri di video yang lain, di luar kegiatan kita. Nah, bagaimana sih cara mengkomunikasikan Wi-Fi? Pertama, siapkan dulu, harus ada lokal Wi-Fi modem ya, Wi-Fi jaringan internet. Ya. Di sini saya akan share dulu. Nah, kemudian cukup di sini kita ketikkan saja di situ. Ya. Saya akan share Tony saja. Saya stop dulu. Stop share. Saya share ke ini sambil saya lihat di sana ya, di YouTube. Bentar. Nah, di situ, jadi rangkaiannya di sini hanya ESP32 saja yang terkoneksi nanti ke internet, ya, ke laptop kita. Ya. Saya akan share dulu Tony-nya.
Nah, di sini kita akan mencoba mengkoneksikan. Bagaimana cara mengkoneksikan? Mungkin yang baru gabung penggunaan Tony ini ya. Kita import dulu, import library-nya. Library-nya namanya network as. Jadi alias ya, ini sebagai aliasnya. Jadi nanti kita bisa memanggil library network ini dengan singkatan net misalkan ya. Nah, bagi yang belum mempunyai library ini bisa menambahkannya melalui tool ya, tool kemudian manage plugin. Nah, di sini ketikkan saja network find package from Pipey. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Network. Nah, kita harus install dulu library networknya. Nah, install dulu library networknya di sini. Ini saya sudah install. Tinggal kita lanjutkan. Oke, kemudian kita tunggu. Kita buat objek SSID kita atau variabel ya, nama SSID-nya, SSID atau koneksi dari nama SSID di jaringan kita ya. Jadi di sini saya menggunakan, nah kemudian passwordnya, password SSID kita ketikkan saja di sana. Nah, di sini saya akan mencoba dulu membuat sebuah variabel, fungsi main, di mana saya akan mencoba memanggil SSID tersebut ya. Main, fungsi utama, di mana programnya nanti terletak di sini semua. Kemudian connect. Maaf. Di sini print SSID. Saya hanya mencoba dulu. Print dari password. Ya. If name main. Nah, ini kita panggil fungsi utamanya tadi di atas. Nah, lalu di sini kita save ke dalam device MicroPython device ya. Diberi nama main.py. Oke. Kemudian jangan lupa setelah kita upload di sana, kita harus klik dulu tombol switch yang enable restart ya. Tombol switch enable. Nah, ini ada yang not defined. Tunggu dulu. Nah, di situ. Di sini saya SSID-nya sudah berhasil saya panggil ya. Nah, untuk mengkoneksikannya, kita buat lagi di sini, di atas dev main, itu sebuah fungsi untuk koneksi Wi-Fi. Dev connect Wi-Fi. Nah, di sini saya buat lagi objek atau variabel ya. Misalkan saya singkat S saja ya, S. Kemudian kita panggil library di atas net.
bahwa di dalam library atas itu ada WLAN, ada kelas WLAN, isinya net.staif. Kemudian S itu aktif. Aktif berarti aktif true ya, kita harus aktifkan untuk mengaktifkannya. Kemudian S connect, kita panggil SSID-nya. SSID-nya password ya. Kemudian while S is connected ya, jadi selama S itu terkoneksi, connected false, pass. Maka di sini print ya, and connection successful, atau koneksi berhasil ya, berhasil ke mana tadi, nama SSID. Kemudian print SIF config, ini akan menampilkan IP. N. Oke. Nah, di def main-nya kita tidak mengambil tidak memanggilnya lagi print password ini. Cukup kita ketikkan connect. Ya. Kita panggil saja fungsi connect wifi-nya. Connect wifi. Oke. Nah, kita jalankan. Save. Jadi kita save ke MicroPython device ya, main.py. Oke. Kita klik. Nah, kita lihat di sini network connected. Ya, di shell ini network connected, koneksi berhasil ke SSID-nya Warok Suromenggolo. Nah, di sini ini adalah print tadi ya, di situ ya, print S in EF config. Ini adalah IP yang didapatkan oleh ESP32, IP yang didapat ESP32. Kemudian ini DNS ya. Kemudian ini adalah gateway, IP gateway-nya. IP gateway ke internet. Nah, itu cara mengkoneksikan Wi-Fi ESP32 ke Wi-Fi ya, menggunakan MicroPython. Nah, mudah bukan kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Program Wi-Fi connection sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Sebagai pengantar HTTP, jadi HTTP ini dikembangkan pertama kali oleh tim Berners-Lee dari CERN, yaitu sebuah komunitas riset ya, itu tahun 1989. Dan dasar fondasi komunikasi ini merupakan komunikasi data di dunia. Jadi fondasi HTTP ini merupakan dasar komunikasi data di dunia web. www. Ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan membuat aplikasi web ya, di sana
rekan-rekan mungkin sudah mengenal tentang pergantian data ya. Jadi model dari HTTP ini adalah client server, protokol yang digunakan untuk komunikasi client server. Dan perkembangan HTTP sendiri itu ada 3. HTTP 1.1 itu standar terbarunya, itu adalah RFC 7230 di tahun 2014. Kemudian HTTP 2 yang sudah dilengkapi dengan Transport Layer Security, tingkat keamanannya atau disingkat dengan TLS. Kemudian HTTP 3 itu sudah menggunakan UDP. Nah, ini biasanya browser yang menggunakan mungkin browser Chrome ya, yang sudah dilengkapi dengan yang sudah masuk ke HTTP 3 ini. Dan mungkin rekan-rekan yang ingin mempelajari tentang HTTP secara mendalam itu bisa mengakses di link W3 School ini. Nah, kemudian di sini ada 4 kotak ini ya, yang sudah saya singgung di awal tadi. 4 kotak ini merupakan TCP/IP layer, bukan OSI layer. Ya. Jadi HTTP protokol ini dia letaknya ada di application. Di application, di mana di situ ada POAP, MQTT, HTTP, dan lain sebagainya tadi ya, XAMPP, dan lain sebagainya tadi ya. Itu letaknya di application. Kemudian ada transport. Di transport ini kita bisa menggunakan UDP, atau TCP, dan DTLS. Nah, internet, di layer yang internet itu antara lain LoRaWAN, RPL, IP versi 6, IP versi 4. Untuk yang IoT sendiri sudah memanfaatkan IP versi 4 sebetulnya. Karena begitu banyaknya device yang terkoneksi dengan internet. Dan bagian network access, ya, itu ada terus kemudian IEEE 802.15.4. Ini yang telah berkembang ini 8211 ini yang kedepannya mungkin AX ya, yang sudah dayanya sudah rendah. Kemudian ada GSM, LTE, LPWAN. Nah, ini adalah 4 layer dari TCP/IP. Jadi HTTP sendiri ini itu berfungsi sebagai protokol untuk request response pada model komunikasi client server. Ya. Jadi request dari klien ini dia sebetulnya berisi dari 4 komponen ini ya. A request line. Ya. Jadi proses request dari klien ini terdiri dari beberapa komponen ini. Ada header ya, request line. Itu contohnya adalah get, image, logo PNG, HTTP 1.1 ya. Jadi di sini berisi permintaan terhadap data pada image, logo PNG. Jadi yang diminta itu adalah ini dari server. Jadi artinya kalau perintah get, ya, berarti si klien itu meminta ke server sebuah data ini. Request line. Kemudian ada bagian request header. Contohnya accept language, IN. Ya. Kemudian ada satu baris kosong. Kemudian di sini yang terakhir adalah message body. Message body ini adalah opsional. Dan setiap bagian itu dipisahkan dengan CR, LF, atau slash terbalik ya. Backslash R, N. Nah, jenis metode request-nya sendiri untuk HTTP sendiri itu ada get, head, post. Ya, kalau get ini kita meminta, kalau post itu berarti kan nanti yang kita pelajari adalah get dan post ini yang paling sering dipakai di dalam komunikasi client server ya, request and response itu. Ada get, meminta data, post itu berarti kita memasukkan data ke dalam server ya, server.
Ada put, delete, trace, option, connect, dan fetch, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke HTTP, sedikit mengulas tentang RESTful API. Ya, di sini RESTful API ini merupakan salah satu implementasi HTTP yang populer saat ini, ya, yaitu RESTful API, atau RESTful-nya itu kalau tidak salah singkatan dari representation transfer, ya. Representation transfer, atau ini merupakan sebuah model arsitektur ya dari transfer tadi. Dan API-nya sendiri adalah Application Programming Interface. Jadi ini merupakan sebuah model arsitektur bagaimana suatu sistem itu berinteraksi dengan sistem lainnya. Dan merupakan sekumpulan API ya, RESTful ini, yang menggunakan metode request HTTP yang berupa get, post, put, dan delete. Nah, untuk RESTful sendiri, format bodinya biasanya menggunakan JSON atau XML. Nanti kita ulas sedikit, dan mungkin minggu depan kita akan mengulas bagaimana sih JSON itu di dalam MicroPython ini. Format bodinya, ya, format body yang ada di sini tadi, message body-nya itu adalah dengan menggunakan JSON atau XML. Nah, contoh request dengan menggunakan RESTful API ini bisa menggunakan get user, meminta semua data user, ya. Berarti get user / users ini berarti artinya meminta semua data user. Get user 123 berarti dia akan meminta data user dengan ID 123. Kalau put, mengubah data ya, kalau put itu data yang sudah ada, berarti dia akan mengupgrade user entity dengan ID 123. Nah, itu contoh request di dalam RESTful API. Nah, jadi semua request-nya ini, semua request dari klien ini akan mendapatkan balasan HTTP status code dengan aturan semacam ini. Jadi 1xx itu adalah informasional, 2xx itu sukses. Xx ini adalah angka ya, sebetulnya angka. Kemudian 3xx itu redirection, yang awalnya 3 berapa gitu ya. Nanti 4xx itu client error, 5xx itu server error. Itu ada kode-kode, status kode dengan yang digunakan HTTP. Nah, di sini ada gambar di situ ya. Jadi fungsinya nanti ESP32 itu adalah, kalau mungkin rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan dunia web, di situ ada web application in browser. Ya. Aplikasi itu yang di dalam browser itu kan ada HTTP sebetulnya di dalam browsernya sendiri, request dan respon ya, yang terkoneksi dengan internet, kemudian API yang komunikasi dengan web server, kemudian web server akan memanggil data yang ada di database, kemudian dikembalikan, responnya dikembalikan lagi, ditampilkan di browser lagi. Nah, nanti ESP32 ini kita akan fungsikan sebagai client. Jadi fungsi yang ada di sini, web application in browser ini kita ganti dengan ESP32. Nah, sebelum ke sana ke HTTP get and post. Nah, sedikit dari data tadi ya. Format body tadi, JSON format. Jadi di sini sebetulnya walaupun namanya JavaScript Object Notation atau disingkat dengan JSON, jadi JSON ini tidak untuk JavaScript saja, tetapi bisa digunakan untuk dengan bahasa yang lain. Misalkan MicroPython sendiri, bahasa C, bahasa Python dan lain sebagainya ya. Nah, kelebihan JSON sendiri sebagai format data dalam client server request ya, itu ukurannya kecil.
tidak bergantung bahasa pemrograman. Ya, artinya bebas di sini. Bahasa pemrograman apa saja bisa memanfaatkan JSON. JSON ini bisa dimanfaatkan. Jadi dia berupa teks sehingga mudah dibaca. Jadi jenis struktur data dari JSON itu ada objek JSON, ada objek JSON sebagai array, ada objek JSON berupa nesting. Contohnya di sini ya, pada sebelah kiri ini adalah objek JSON secara sederhana ya. Jadi ada name, kaitannya sing, misalkan di situ age, subset. Nah ini data JSON. Nah ini yang kedua ini itu adalah data JSON berupa array, atau di dalam mikro Python itu list ya. Ya, bisa list, bisa nesting ya kemarin kan. Kemudian yang paling kanan ini dia adalah berupa nesting. Model dari data JSON berupa nesting. Oke. Kita akan mencoba dulu bahwa di dalam komunikasi HTTP ini ada get dan post yang kita akan demonstrasikan di sini. Ada get dan post. Jadi metode get ini akan menampilkan data atau nilai pada URL. Kemudian akan ditampung oleh action. Jadi modelnya seperti ini. Form meminta ke server, akan ditampilkan dalam berupa URL action. Nah, di dalam percobaannya rangkaiannya adalah semacam ini. Ya. Nanti ESP ini akan terkoneksi dengan modem internet. Oke, kita langsung saja. Dan kemudian saya menggunakan server webnya. Untuk server webnya saya menggunakan Postman Echo, ya ini ya nilainya. Nah, kita ketikkan saja programnya. Di sini saya sudah buka program sendiri ya. Buat program terlebih dahulu. HTTP GET terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Pertama ya, saya stop dulu, share screen ke Tony. Nah, di situ ada library import network as net. Kemudian ada library uRequest as request. Mungkin rekan-rekan yang sudah mendaftar, sudah saya share tool kemudian materinya ya di folder tersebut. Ya, di sini ada import uRequest sebagai rec, disingkat rec, saya singkat rec ya. Jadi di sini tidak menyediakan si MicroPython ini seperti halnya dalam mengakses sensor kemarin ya. Di sini tidak menyediakan HTTP tersendiri. Tidak menyediakan library ya. Jadi kita harus menambahkan. Ya. Jadi di sini ada library-nya. Maaf. Ada library uMicroPython. Bentar. Oh maaf. Jadi di sini maaf tadi yang get ya. uRequest ini sudah ada di situ, sudah ada di dalam library-nya, sudah tersedia. Ini program untuk koneksi ke WiFi tadi. Ya, harus sama dengan SSID-nya. Nah, kemudian saya di sini akan di sini connect WiFi ya, sama ya tadi. Kemudian di sini di dev main program utama di sini
setelah connect WiFi, program utamanya ya, jadi langkahnya dia mengconnect WiFi. Jadi DevMind ini akan connect WiFi terlebih dahulu, kemudian respon. Ya. Responnya, nah, biar lebih besar. Respon, variabel, saya buat variabel respon, itu adalah dengan perintah rect. Ini merupakan yang saya ambil dari library uRequest tadi ya, di atas ini, rect.get, memanggil kelas get, yang isinya adalah HTTPS echo ini. Ya. Nah, kemudian print respon. Responnya apa? Responnya adalah nanti isi dari respon berupa teks, teks yang berupa dari JSON, format JSON. Ya. Ini respon mengambil variabel ini, isinya adalah teks. Oke. Nah, ini adalah program utama yang merupakan sebetulnya ini program yang digunakan untuk memanggil sebagian ya, memanggil sebagian dari fungsi main ini. Oke, saya save as ke MicroPython device dengan nama main. Oke, jangan lupa di sana enable ya. Enable di ESP-nya. Nah, setelah klik enable, di situ kan connected ya langkahnya. Connected full ke internet. Nah, dia akan menampilkan respon ini. Ya, respon tadi, respon berupa teks nilai hello 123 ya. Get ya ini kan. Nilainya adalah hello 123, nilai 2-nya adalah row bonus. Dengan header X forwarded proto HTTP. Nah, ini sekian-sekian headernya. Ya. Kemudian postmanage.com ini diambil dari ini ya, URL-nya ini. Ini nilai untuk get. Ya. Ini bisa dicek di browser juga ya. Copy get. Ya, kita akan tes ke browser. Coba saya share browsernya. Nah, di sini. Ini sebetulnya data JSON-nya adalah seperti ini. Kalau yang tampil di dalam Python tadi, itu adalah raw datanya, raw. Nah, ini raw datanya. Nah, sebetulnya JSON-nya, data JSON-nya adalah ini. Ya. Jadi si ESP sebagai klien itu meminta get ya atau get ke server, yang di get-nya adalah Postman Echo ini ya, ke halaman itu, ke halaman Postman Echo ini ya. Dengan kalau di JSON lebih mudah dipahami di sini. Header-nya adalah HTTPS untuk export forwarded proto, kemudian protokol ya. Export forwarded port itu 433, hostnya adalah postmanecho.com, trace ID-nya root bla 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 dan seterusnya. Dan URL-nya adalah ini. Yang saya minta, yang saya get. Ini Postman Echo ini hanya sebagai aplikasi web yang digunakan untuk testing seperti ini ya, untuk tes ini. Nah, ini JSON, model JSON-nya. Kalau ini adalah raw datanya. Jadi yang ditampilkan di dalam Tony tadi ya, itu adalah di sini adalah raw data. Oke.
Selanjutnya kita akan mengulas tentang POST. Nah, tadi get, ya. Sekarang HTTP client POST ESP32 MicroPython dengan menggunakan MicroPython. Nah, metode POST ini akan mengirimkan data atau nilai ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Jadi kebanyakan kalau kita membuat aplikasi web, tentu kita harus menggunakan POST ya. Kalau kita menggunakan GET, tentu kita akan ketahuan data apa sih sebetulnya yang kita minta di server tadi. Kalau di POST kan tidak tahu, ya, tidak akan tahu dia. Jadi form, sini klien akan mempost ke actionnya ke server. Nah, rangkaiannya pun sama di sini. ESP terkoneksi dengan internet. Dengan tesnya untuk tesnya yaitu menggunakan Postman Echo. Ya, sini programnya. Sekarang saya share Tony. Bagaimana cara mengakses yang membedakan dengan GET tadi. Ya, saya buka dulu programnya, tidak perlu ngetik lagi. HTTP POST. Nah, oke ya. Sama, programnya yang di atas ini sama sebetulnya. Library-nya juga sama, kemudian SSID-nya, kemudian di sini ada connect Wi-Fi, ya. Connect Wi-Fi ini dipanggil di DevMind. Ya. Fungsi main. Nah, di sini yang membedakan adalah request POST. Nah, penulisannya untuk yang POST, ya, ini adalah server yang kita panggil, atau halaman yang kita panggil, kemudian data yang akan dipost ke dalam si server tadi. Ini datanya. Ini misalkan saya ketik workshop. Nilai 2-nya adalah ESP32. Ya, biar nggak sama dengan yang get tadi. Ya. Ini sama. Kemudian if name main fungsi yang kita panggil ini ya. Nah. Oke. Kita save. Save as ke MicroPython device dengan nama main.py. Oke, saya klik enable di device-nya, di ESP-nya. Nah, di situ akan muncul. Nah, ini seperti ini terjadi kendala ya. Artinya di sini WiFi STA start disconnected ya. Dia mencari inisialisasi, autentifikasi, authenticity shock, kemudian run, ternyata tidak jalan. Ya, ini karena SSID yang saya gunakan itu salah. Nah, oke, saya stop dulu biar nggak terjadi error. Kemudian saya save di ESP32. Oke, start. Nah, kita bisa lihat di sana. Nah, ini connected successful to Warok Suramenggolo. Nah, di sini nah, respon. Nah, di sini ya, data file apa, kemudian dilihat di sana. Kita cek di ininya data postnya. Nah, di sini data post URL-nya
Sebentar. Saya share. Nah, di sini, jadi untuk mengetes data POS tadi, kita bisa menggunakan aplikasi API tester ya. Sebentar. API tester. Ya, di sini API tester, kemudian request ya, berupa request. Metodenya adalah POS. Ya, kemudian diisikan di sana karena kalau langsung ke postman-nya tidak akan nampak di sana. Kita kopikan postman echo.post-nya di sini. Nah, postman echo.post-nya yang muncul di cell dari Tony tadi ya. Kemudian value-nya apa? Nah, kita tes. Kita tes tadi value-nya adalah nilai, ini ya. Nilai workshop. Nah, ini artinya POS ke sana itu sudah berhasil dengan tes ya. POS datanya adalah itu tadi. Jadi request body itu SP workshop nilai SP32, responnya adalah ini ya, respon. Nah, respon bodinya adalah form nilai 1 workshop ya SP32 dan lain sebagainya dan seterusnya. Tuh. Itu untuk yang POS ya. Nah, tadi sebentar. Untuk yang POS. Oke, selanjutnya kita bahas yang lain. Itu yang POS. Nah, di sini kita masuk ke MQTT ya, Message Queuing Telemetry Transport. Jadi ini merupakan sebuah protokol juga ya. Merupakan jenis protokol publish and subscribe. Berbeda dengan yang namanya HTTP tadi. Jadi merupakan jenis protokol publish subscribe yang ukurannya lebih kecil dibandingkan HTTP sehingga cocok untuk komunikasi M2M, mesin to mesin. Jadi versi dari MQTT ini yang umum digunakan saat ini adalah versi 3.1.1. Nah,
Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi di situ perlu adanya broker. Ya. Ya. Di sana perlu adanya sebuah broker atau bisa dibilang broker ini semacam server, tetapi sebetulnya bukan server, hanya meneruskan data yang diminta ya, yang dipublish ataupun yang disubscribe. Ya. Jadi, karena memang di situ prosesnya adalah dengan metode subscribe, publish and subscribe. Jadi broker pada MQTT ini dia berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device. Karena banyaknya device ya, perlu adanya sebuah broker. Jadi bisa diibaratkan sebagai server yang memiliki IP khusus gitu ya. Jadi beberapa contoh dari broker yang ada seperti nanti kita akan menggunakan Mosquito. Nah, yang dimaksud publish di sini merupakan cara suatu device untuk mengirim datanya ke subscriber. Ya. Nah, biasanya pada apa namanya publisher ini adalah sebuah device atau kalau publishernya sendiri itu adalah device-nya, sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu, misalkan ESP32 yang terkoneksi dengan sensor DHT11, berarti ESP32-nya ini disebut dengan publisher. Publisher yang akan mempublish datanya ke broker, ke sebuah subscriber ya, ke subscriber, mengirimkan datanya ke subscriber. Nah, istilah subscribe itu cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Jadi si subscribe itu menerima data, cara menerima data. Kalau subscriber berarti dia berkaitan dengan device-nya, berupa monitoring, aplikasi monitoring sensor dan sebagainya, atau layar dan sebagainya. Nah, di sini adanya perlu sebuah topik ya. Di dalam broker itu ada topik 1, topik 2, dan topik 3. Jadi istilahnya kita berlangganan sebuah koran gitulah. Jadi topik ini hanya pengelompokan bisa dikategorikan sebuah pengelompokan data di suatu kategori tertentu. Ya. Jadi ketika publish, saya ingin mempublish ke topik 2, tentu di sana hanya subscribe yang dialamatkan ke topik tersebut yang bisa diakses. Jadi pada sistem kerja protokol ini itu bersifat wajib hukumnya menggunakan topik ya, menggunakan topik. Jadi pada setiap transaksinya nanti antar publisher dan subscriber ini harus memiliki suatu topik tertentu biar alamannya tidak melenceng jauh. Oke. Nah, di sana ada 3 level quality of service. Nah, maaf, sebentar. Jadi di sini topik ya, di sini kalau gambar yang bawah ini, topiknya adalah home office lamp dengan message yang dipublish nanti adalah on atau off. Ya. Topiknya di sini. Ya, berarti message on dan off nanti akan tersimpan di broker dengan topik home office lamp. Itu secara teorinya. Nah, kemudian di sini ada 3 level quality of service. Yang pertama adalah dalam QoS-nya pada MQTT ini, yaitu paling banyak dikirim sekali ke broker. Jadi QoS 0 itu sama dengan halnya kita melakukan fire and forget. Artinya di sini tidak ada jaminan kalau pengiriman pesan tersebut akan sampai ke subscribe. Itu untuk dan publisher ini hanya mengirimkan 1 kali saja. Kemudian paling tidak
kemudian yang QoS1 ini pesan akan dijamin untuk sampai minimal 1 kali ke subscriber. Dengan mengirimkan sebuah ACK ke si broker. Kemudian yang QoS2 itu adalah satu data harus dikirim ke klien. Jadi pesan ini akan dijamin untuk sampai ke tepat 1 kali ke subscriber yang sedang mengsubscribe. Jadi ada tiga quality of service, tinggal memilih yang mana. Satu data harus terkirim ke broker, jadi fire and forget tadi, tanpa harus melihat data terkirim atau tidak, atau yang QoS2 berarti 1 kali terkirim, dia harus benar-benar terkirim ke subscriber yang mensubscribe. Oke, nah yang perlu dipersiapkan di dalam MQTT ini adalah persiapan MQTT broker. Nah, bagi rekan-rekan semua yang akan menggunakan ini, ada 3 pilihan MQTT, yaitu kita bisa menginstal Mosquitto Tool di laptop kita, kemudian kita bisa menginstal juga dengan MQTT Broker di Android, ya, atau secara online publik HIV MQ Broker, dan masih banyak sekali sebetulnya broker-broker online, ya. Ada ThinkSpeak ya kalau nggak salah, ya. .org dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan menginstal dulu Mosquitto di sini. Ya, saya akan install Mosquitto. Silahkan yang sudah mendaftar di kegiatan ini, sudah saya sertakan Mosquitto ini yang bisa di-download. Atau rekan-rekan bisa menggunakan MQTT Broker, ya, di sini MQTT Broker menggunakan yang berversi Android. Oke. Nah, kita pertama kali kita akan mencoba MQTT Publish. Nah, rangkaiannya di sini, ISP32 ini sebagai klien, ya, klien, ya, ini juga klien, ini laptop kita juga klien yang akan subscribe nanti, ya. Dan tentunya rekan-rekan semua harus menginstal dulu Mosquitto Broker, nanti kita akan melihat. Nah, bagaimana kalau kita ESP ini akan mempublish ke broker, ya, mempublish data ke broker. Nah, di sini saya sudah menyediakan, ya, saya share Python-nya lagi, Tony-nya lagi, ya. Oke. Saya buka publish. Ya, MQTT publish. Nah, di sini MQTT sendiri, MicroPython sendiri tidak menyediakan library MQTT. Maka di sini perlu penambahan lagi, ya, from UMQTT simple, ya, perlu penambahan library UMQTT simple. Ini sudah saya sertakan, mungkin yang rekan-rekan sudah mendaftar dalam kegiatan ini. UMQTT simple ini adalah library-nya. Nah, ini kita save dulu di MicroPython device ISP32 dengan nama sesuai library-nya. Di sini saya sudah menyimpannya, ya, umqttsimple.py. Oke, kemudian program utamanya di sini. Setelah kita mengetikkan library yang di atas ini, ada import random, kemudian SSID-nya, ya, yang saya gunakan tadi. Kemudian di sini kita harus tentukan dulu server yang akan kita gunakan. Ya, MQTT server saya menggunakan broker hivemq.com, ya, secara online. Nanti ketika untuk subscribe-nya, karena ini metode publish, ya, sekarang ini kita metode publish, MQTT brokernya adalah hivemq.com, broker hivemq.com. Nah, nanti kita akan mencoba publish yang dikirimkan oleh ISP itu dengan menggunakan Mosquitto. Nah, kemudian klien ID-nya saya namakan ISP32 room 1, topiknya itu adalah B, ini harus menggunakan B, ya, karena datanya data byte.
harus dikonversi ke byte dulu ya. ISP status. Oke. Kemudian last message-nya 0, message intervalnya setiap pengiriman itu berapa detik? Ya, setiap 5 detik itu ada 5. Kemudian barulah di sini kita buat fungsi connect WiFi ya, sama seperti tadi. Kemudian di sini ada dev sub cp topik MS-nya, topik dari pesan topiknya tadi fungsinya. Kemudian ada fungsi di sini fungsi connect MQTT global client MQTT server. Nah, yang membedakan di sini adalah publish ya. Nanti kalau publish di sini kita menggunakan sub cp connect, kemudian subscribe-nya topic underscore sub. Kemudian restart apabila di sini ada kesalahan ya, restart reconnection. Kemudian di dev main last message, message interval, connect wifi, try to connect to C itu koneksi ke MQTT. Kalau salah dia restart reconnected, berarti memanggil fungsi restart connected. While true itu try new M ya, message-nya tadi check message ya. Kalau dia salah restart reconnected. Nah, ini fungsi yang akan dimainkan di fungsi dev main ini. Nah, kita akan jalankan sekarang. Sekarang metodenya adalah publish. ESP32 ini difungsikan untuk mempublish ke broker ivgmq.com tadi. Nah, sekarang MicroPython device. Saya save main.py. Oke, saya restart dulu. Network connected successful. Nah, di sini connected to broker hivemq.com MQTT broker. Subscribe to be status topic dengan topik ESP status. Ya. Bentar, tadi publish atau subscribe ya? Oh, tadi yang kita jalankan itu adalah subscribe. Nah, ini kita lupa saya. Ini subscribe ya, ini subscribe. Kita jalankan subscribe. Berarti subscribe. Nah, sekarang kita buka. Ya, setelah ini kita subscribe, berarti si ESP ini akan menunggu pesan yang dipublish dari laptop kita. Ya. Yang dipublish. Berarti si ESP ini sudah di sini kan sudah muncul yang paling bawah ini, broker subscribe to be ESP status topic. Ya. Berarti fungsi ESP-nya 32 ini adalah subscriber, sebagai subscriber. Dan laptop kita itu sebagai publish. Nah, untuk mempublish, untuk mencoba publish di sini, kita buka Mosquito. Kita stop dulu Tony-nya. Saya share. Ini ya. Nah, di sini saya buka C. C kemudian di program file. Program file cari Mosquito. Nah, di sini Mosquito. Kemudian klik shift, kemudian klik kanan. Nah, muncul di sini open PowerShell Windows here. Oke. Nah, saya share dulu.
Tampilan ini merupakan tampilan Mosquito. Mosquito, shell Mosquito yang fungsinya nanti kita akan gunakan sebagai publisher. Ya, karena program yang saya jalankan tadi merupakan program subscriber yang saya injeksikan atau saya masukkan ke dalam ESP32-nya. Nah, sekarang saya panggil perintah Mosquito pub.exe ya. Kemudian T, lupa saya perintahnya. H, kemudian di situ mqtt, nama servernya ya, hvmq.com. Nah, kemudian di sana minte status, minte, kemudian nama topiknya ESP status, kemudian ini adalah message-nya. Message-nya adalah misalkan saya ingin mempublish lampu tersebut yang di dalam ESP itu misalkan on, misalkan ya, saya misalkan perintah on ya, saya ingin publish ini. Nah. Oh, salah. Maaf nih. Ini broker hvmq.com ya. Kemudian ini adalah statusnya, topiknya, min m itu adalah message-nya. Nah, di situ sudah terkirim. Ini sudah berganti, berarti di sini di sel dari Tony nah, sudah terkirim. Jadi sudah tersubscribe. Pesan yang saya publish melalui Mosquito yang saya install di laptop itu sudah publish di ISP-nya ya. Sudah tersubscribe di ISP-nya. Nah, ini ya. B ISP ini adalah topiknya dengan pesan adalah on. Ya. Ini connected di internet ya, bukan melalui USB. Nah, sekarang langkah kedua adalah publisher. Bagaimana kalau ISP ini saya fungsikan sebagai publish? Coba saya lihat dulu. Oh, ini program subscribe. Ini oh masih sama subscribe. Coba saya ini ya. Buka dulu, open. Saya cari programnya dulu yang menggunakan publish. Publish. Nah, ini ya. Jadi rangkaiannya sama, masih sama. Si ISP itu sebagai klien, laptop saya juga sebagai player yang saling terkoneksi melalui broker. Nah, ini yang publish. Oke. Yang publish di sini bedanya ada di
di sini ya, while true-nya ya. C publish topic sub dengan string value-nya nanti yang akan dipublish nilainya ya. Dan pesannya ini, file topic publish MQTT server. Oke. Di sini saya save ke MicroPython device. Masih belum saya stop tadi. Nah, saya save as ke MicroPython device main.py. Nah, ini untuk publish. Jadi, program ini program publish yang saya masukkan ke dalam ESP. Berarti ESP32-nya itu sebagai publisher sekarang. Sekarang sebagai publisher, saya aktifkan. Saya reset dulu. Oh, ada kesalahan. Wi-Fi-nya belum terkoneksi. Nah, ini ada salah. SSID-nya. Ya, saya stop dulu. Saya save ulang. Oke, connected. Connection successful. Nah, di sini dia akan mempublish ESP32 ini setiap 5 detik dia akan mempublish dengan value 694 untuk topik ESP status ya ke broker MQTT. Ini saya ubah ininya ya, bukan ke MQTT broker, saya ubah ke broker tadi ya, broker. Karena MQTT Mapit ini tidak aktif lagi dia. Broker ivmq.com. Oke ya. Save. Nah. Connected. Value MQTT. Nah, dia terus setiap 5 detik dia akan mempublish ESP ini akan mempublish ke brokernya, broker IVQMQ ini. Nah, sekarang laptop ini saya akan jadikan subscribe. Saya ingin melihat subscribe-nya. Caranya sama tadi, share, ya, kita power Windows-nya. Ya, untuk melihat subscribe di sini kita panggil Mosquito itu sub, berarti kita akan sub. Kemudian minha dari broker ivmq.com, kemudian minte ESP status. Nah, keliru. Ada salah dia sana. Mosquito. Oh, ini salahnya ada di T-nya harus 2. Karena ini merepresentasikan MQTT sebetulnya. Mosquito ini MQTT ya. Supaya mudah dikenal saja sebetulnya. Nah, di situ sudah menampilkan subscribe-nya ya. Apa yang dipublish oleh ESP32 tadi, dia ditampilkan oleh si subscriber Mosquito yang berada, yang diinstal di laptop kita. Ya, di sini ada 71, value-nya 30, 80, dan seterusnya. Nanti setiap 5 detik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan untuk mendapatkan sertifikat ini, ya, di sini
ada tugas yang mungkin bisa rekan-rekan untuk oprek ya, supaya lebih paham lagi. Ya, jadi tidak sekedar sertifikat belaka, karena kalau sertifikat belaka nanti ilmunya akan mubadir. Nah, silahkan rekan-rekan mencoba dari tugas praktikal ini dan kemudian upload di ini ya, link yang saya letakkan pada materinya. Silahkan bagi yang ingin mendapatkan materi mendaftarkan terlebih dahulu di link nanti yang saya share di bawah dari video ini, atau di video sebelumnya sudah pernah saya share. Kemudian upload tugasnya dan rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini sebetulnya diagram sistem yang rekan untuk tugas itu tadi ya. Jadi temperatur sensor ini atau kelembapannya itu hanya melakukan publish ke MQTT browser. Nah, kemudian ditampilkan di laptop, di mana nanti kita rekan-rekan bisa mengaksesnya melalui Mosquito tadi dengan cara subscribe. Oke ya. Sistemnya sederhana. Silahkan dicoba untuk terutama mahasiswa yang ingin mendalami MicroPython dan lain sebagainya. MicroPython silahkan kita diskusi lebih lanjut. Ya. Dan nantikan tutorial-tutorial selanjutnya di luar dari workshop ini yang lebih expert lagi ya di luar workshop ini, karena workshop ini adalah dasar-dasarnya saja. Dan nantikan buku saya yang berkaitan tentang MicroPython mungkin di 2021 insya Allah. Semoga saja bisa terbit kalau tidak ada kendala. Oke. Itu tugasnya, dan rekan-rekan yang ada pertanyaan ya itu baru ikut sekarang, ikut nyimak dulu. Untuk materi sebelumnya kita bisa minta, silahkan kalau rekan-rekan ingin meminta materi sebelumnya, daftar terlebih dahulu dan silahkan subscribe, kemudian pelajari video-video yang sudah pernah ada di sini. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dan kita akan lanjut di pertemuan terakhir kita di minggu depan. Untuk tugas ini saya berikan waktu 2 minggu ya untuk rekan-rekan semua, dan silahkan selamat mencoba. Dan untuk hari ini mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Nusantara.